cantik bunga di tengah taman. Dari sambutan bunyi salam kelihatannya pada belum makan. Wah, saya semuanya alhamdulillah, mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Gondo, memang saya sangat lama berinteraksi dengan teman-teman Telkom ini. Beliau ini udah lama kenalnya. Jadi udah kayak keluarga dengan Telkom. Tapi mungkin kenalan dulu ya. Ada sebagian yang baru mungkin teman-teman. Nama saya Jumharudin. Silakan dipanggil Ustadz Jum juga boleh, Uje juga boleh. Ya. Tapi kalau Uje Ustadz Jepri ya. Ustadz Jum. Baik, tema kita hari ini tentang Qiyamul Lail ya, atau kalau di Ramadan Qiyamul Ramadan. Saya akan membahas dari sisi surat Al-Furqan ayat 63 sampai 64. Jadi ayat 63 itu Allah menyebut sebagian kelompok manusia itu dengan panggilan, dengan gelar yang sangat spesial. Mereka itu Allah sebut dengan Ibadur Rahman. Jadi ada orang yang Allah gelari dengan hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Enggak semua orang ya. Allah akui mereka ini hambanya. Berarti ini orang-orang spesial. Nah, di antara ciri orang yang digelari dengan Ibadur Rahman di surat Al-Furqan ini adalah orang yang yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyamah. Adalah orang-orang yang mabit. Mabit dikatain yabitun. Jadi di antara orang-orang yang Allah sebut mereka ini adalah hamba-Ku, kata Allah. Mereka ini orang khususku, kata Allah. Nah, ayat 64-nya salah satu kriteria orang yang disebut hamba Ar-Rahman yang Allah spesialkan ini adalah orang yang yabituna li rabbihim, yang begadang untuk Rabb mereka sujjadan wa qiyamah, dalam keadaan sujud dan berdiri. Nah, jadi ayat 64 surah Al-Furqan ini ingin mengatakan hubungan Ibadur Rahman itu dengan Allah adalah mereka begadang, mereka qiyamul lail saat manusia sedang tertidur, saat manusia sedang lalai. Maka Allah ingin mengatakan mereka itulah hamba-hambaku, mereka itulah yang Aku gelari dengan Ibadur Rahman. Cuma kalau diterjemahin kurang merasa ya. Ar-Rahman itu kan Maha Penyayang. Ibad, hambaku, hamba Ar-Rahman. Jadi ini gelar sebenarnya. Seolah-olah Allah mengatakan mereka ini yang akan dapat rahmatku. Siapa mereka? Ayat 64 tadi berkata bahwa hubungannya mereka dengan Allah kalau di malam hari mereka itu begadang, ya, mereka itu mabit karena Tuhan. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita ini kan udah biasa begadang sebenarnya, ya kan? Begadang nonton bola, benar nggak? Pernah nggak nih nonton bola begadang? Kemarin tanding sama Australia itu siang ya? Sore, untuk sore ya. Saya yakin kalau malam pasti begadang. Nanti tanding sama siapa lagi? Bahrain. Besok itu siang juga. Udah umat itu diselamatin banget kita tuh. Karena saya yakin kalau malam kemungkinan kita begadang. Artinya kita ini sebenarnya jam terbang begadangnya cukup bagus. Cuma begadangnya karena apa gitu? Ya kan? Kita juga soal berkorban, misalkan cuti, wah itu juga jam terbangnya luar biasa. Tapi cuti untuk apa? Untuk liburan. Kalau cuti untuk itikaf, antar dulu kan. Jadi ayat ini ingin mengatakan bahwa Ibadur Rahman, orang yang Aku gelari dengan Ibadur Rahman, hambaku yang Kusayangi, yang Kucintai, kata Allah, adalah mereka yang yabituna li rabbihim. Mereka begadang untuk Rabb mereka.
Mereka melek untuk Rabb mereka. Itulah hamba-hamba yang kucintai, kata Allah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Halo. Nah, kemudian di sini mengapa mereka begadang? Untuk apa? Sujadan wa qiyama. Mereka di malam itu begadang dengan melaksanakan sujud dan qiyam. Nah, disebut di sini sujud dan qiyam. Kenapa? Karena sujud dan berdiri itu adalah keadaan yang paling nampak dari orang sholat, betul? Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam hadis disebutkan sedekat-dekat hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Makanya kenapa kok seringkali disebut sujud? Padahal yang diinginkan maknanya sholat, tapi cuma disebut sujud misalkan. Karena memang sujud itu seperti ikonnya sholat. Sedekat-dekat hamba adalah ketika dia sujud. Jadi hamba Allah yang Allah cintai adalah mereka mabit karena Allah, bukan untuk dunia mabitnya. Mabitnya bukan untuk nonton bola misalkan, mabitnya bukan untuk hal-hal di luar Allah, tapi mereka mabit semata-mata karena Allah. Dan waktu mabit mereka melakukan sujud, menundukkan yang tertinggi dari tubuh mereka yaitu kepala mereka sebagai lambang bahwa mereka tidak akan pernah tunduk, tidak akan pernah sujud kepada selain Allah. Wah, ini lambang sujud itu sebenarnya begitu. Saat kita sujud di malam hari, itu sebenarnya kita ingin mengatakan aku tak akan pernah sujud kecuali kepada Allah. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di sini menyebutkan qiyaman. Berarti mereka qiyam. Makanya sholat yang paling bagus itu kata Nabi adalah tulul qiyam, yang lama berdirinya. Berarti yang panjang atau yang pendek bacaannya? Nah, antum kira-kira kalau ada tarawih satu masjid panjang, satu masjid pendek, milih yang mana? Nah, berarti kita nggak termasuk tuh ibadur rahman. Tidak termasuk hamba-hamba yang Allah sayangi, Allah cintai. Kalau boleh dibilang ini wali Allah tuh ini. Ya, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yabituna li rabbihim. Nah, ada ayat yang ingin menjelaskan mengapa mereka itu kok bisa mabit. Mabit itu artinya sebenarnya adalah begadang maksudnya. Mengapa kok mereka itu bisa sujud, bisa qiyam? Apa yang mendorong mereka itu? Wah, ternyata di surat Az-Zumar ayat 9. Ini menarik ayat ini. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmat rabbih. Apakah orang-orang musyrik itu lebih beruntung atau orang yang melakukan ibadah di tengah malam, sujud, berdiri? Perhatikan alasannya. Yahdharul akhirah, karena takut akan akhirat, takut azab Allah. Wa yarju rahmatahu, berharap surganya Allah. Ternyata ini teman-teman, kelihatannya ayat ini biasa. Maksudnya apa ayat ini? Yang membuat mereka bisa bangun itu, nggak bisa tidur itu adalah takut akhirat. Jadi ketika mereka ingat akhirat, ingat azab, mereka nggak bisa tidur. Dan akhirnya mereka sholat karena takut azab akhirat. Terkadang mereka ingat surga, berharap surga, maka keinginan terhadap surga itu membuat mereka nggak bisa tidur. Kan kita itu kalau takut banget bisa tidur nggak? Halo, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau pengen banget, berharap banget, bisa tidur nggak? Menginginkan sesuatu banget, berharap sesuatu itu kita dapatkan, nggak bisa tidur. Jadi ternyata hamba-hamba Allah yang Allah cintai ini adalah mereka yang ketakutan mereka kepada neraka, harapan mereka kepada surga, membuat mereka tidak bisa tidur di malam hari, yang kemudian mereka qiyamul lail. Subhanallah. Duh, ini kayaknya jauh dari kita nih. Alhamdulillah untung ada Ramadan nih, sehingga kita qiyamul lail, sehingga kita tarawih. Untung ada Ramadan. Nah, kalau Ramadan ini kita tarawih karena apa ya? Karena musim.
Ya, karena apa? Karena semua orang melakukan. Karena Ramadan. Tapi orang-orang yang disebut ibadur rahman tadi, mereka itu memang gak bisa tidur kalau malam hari. Gak bisa tidurnya kenapa? Karena takut neraka dan karena berharap surga. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada seorang pembantu di zaman generasi yang dulu baik itu, dia ini senantiasa sholat malam, pembantu. Lalu majikannya bilang begini, inna qiyamaka bil-laili yu'athiru ala amalika bin-nahar. Kata dia, wahai pembantuku, kamu kalau sholat malam seperti ini, panjang seperti ini, nanti akan mempengaruhi kinerja kamu di siang hari. Pasti kamu buruk kinerjanya. Lalu apa kata pembantu ini? Wa madza a'mal? Terus apa yang bisa saya lakukan di malam hari? Kata pembantu ini, inni tadzakkartul jannah tala syauqi. Kalau aku sedang mengingat surga, semakin lama rasanya rinduku ini, semakin panjang rinduku. Wa idza tadzakkartun nar, kalau aku ingat akan neraka, semakin besarlah ketakutanku. Lalu bagaimana aku bisa tidur di antara perasaan takut akan neraka dan perasaan rindu yang menggelisahkanku? Subhanallah. Coba kita pernah nggak begini nih, jemaah sekalian? Ini yang ngomong aja nih baru baca doang nih. Jadi kita nggak bisa tidur malam hari itu karena rindu atau karena takut. Jadi pembantu ini tadi dilarang untuk sholat malam karena takut kinerjanya di siang hari buruk. Dibilang gimana saya bisa tidur? Nggak bisa saya tidur. Kalau aku ingat apa tadi? Kalau aku ingat surga, semakin rindu aku dengan surga. Rindu berat dengan surga. Semakin aku ingat neraka, semakin berat rasa takutku. Jadi aku kalau sedang rindu, gelisah nggak bisa tidur. Waktu sedang takut ingat neraka juga nggak bisa tidur. Ngapain laku kalau nggak tahajud? Subhanallah. Indah sekali. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat As-Sajdah, ini menarik surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lambung mereka menjauh dari tempat tidur. Subhanallah. Artinya mereka itu seolah-olah musuhan sama tempat tidur. Tatajafa anil madaji. Kayak kita kalau ada makanan di Ramadan ini kita menjauh, jangan melihat, simpan. Itu namanya tatajafa. Jadi seolah-olah punggung mereka itu bermusuhan dengan tempat tidur. Subhanallah. Kalau kita gimana? Kalau bisa kasurnya yang paling bagus, yang paling empuk. Suhu ruangannya yang nyaman. Orang-orang soleh dulu kalau udah usia 40 tahun ke atas itu mereka gulung kasur itu. Mereka cari tempat tidur yang nggak terlalu nyaman. Makanya mereka disebut ibadur rahman. Sekali lagi alhamdulillah Allah melatih kita di Ramadan ini. Alhamdulillah. Iya kan? Kalau nggak Ramadan, ya Allah, kita nggak terlatih untuk dekat dengan Quran. Kita nggak terlatih untuk puasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini, walaupun tidak tiap malam, ya, tahajud itu menjadi aktivitas kita, menjadi rutinitas kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Punggung mereka menjauh dari tempat tidur. Mereka berdoa kepada Allah dengan khaufan, dengan rasa takut. Wa thama'an, dengan rasa rakus terhadap surga. Nah sekali lagi, takut, toma, takut, rindu, ini yang membuat mereka bermusuhan dengan kasur itu. Subhanallah. Nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali, saya tadi kutip ya, begini ungkapannya. Wa'lam annal mu'min yajtami'u lahu fi syahri Ramadan jihadana li nafsihi.
Makanya tadi saya bilang Ramadan ini untung kita ketemu Ramadan, untung benar. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, ketahuilah bahwa seorang mukmin di bulan Ramadan terkumpul untuknya 2 jihad. Jadi orang di Ramadan itu, orang beriman itu terkumpul pada dirinya 2 jihad. Yang pertama adalah jihadun bin nahari ala siyam. Adalah orang yang sedang berjihad di siang hari dengan puasa. Jadi puasa ini jihad. Jihad melawan hawa nafsu, ya kan? Hawa nafsu kita kalau siang pengen apa? Jamaah. Pengen ngopi. Subhanallah. Pasti tiap hari ngopi itu kalau yang jawabannya begitu. Kita melawan hawa nafsu kita untuk makan dan minum kan di siang hari. Jihad. Malam hari juga jihad. Dengan apa? Dengan melakukan qiyam, dengan salat qiyam, salat tarawih. Nah, kita kalau malam hari pengennya apa? Halo? Kalau siang hari kalau puasa pengennya apa? Makan minum, ya kan? Jihad lawan hawa nafsu itu. Kalau malam hari kita pengennya apa? Tidur. Berarti jihad melawan hawa nafsu untuk tidur itu. Jadi jangan anggap sesuatu yang biasa ini. Makanya berterima kasih sekali kita kepada Allah ini. Ramadan ini, subhanallah. Benar-benar kita menjadi pemimpin bagi diri kita. Kita tidak dipimpin oleh hawa nafsu, tapi kita yang mengendalikan hawa nafsu di bulan Ramadan. Maka Al-Hafiz Ibnu Rajab mengatakan, siapa yang menggabungkan 2 jihad ini, faman jama'a baina hadzal jihadaini wufiya ajruhu bighairi hisab, maka pahalanya akan dipenuhi tanpa batas, unlimited. Makanya kenapa puasa itu tidak disebutkan pahalanya. Kata Nabi, kullu amali ibni Adam al-hasanatu bi asyri amsalha ila 7 dhi'afin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu miliknya. Satu kebaikan kata Nabi dibalas sama dengan 10 sampai 700. Kecuali puasa. Puasa itu milikku karena itu aku langsung yang akan membalasnya. Enggak disebut loh berapanya. Antum pasti penasaran kan? Penasaran enggak? Nah, kalau penasaran coba tanya ke saya, berapa dong Ustaz? Nah, saya jawab, pengen tahu. Terus jawabannya apa? Iya pengen tahu. Pengen tahu aja tuh pengen tahu banget. Pengen tahu banget. Saya jawab, kalau saya kasih tahu nggak surprise dong. Benar nggak? Jadi Allah itu pengen mengejutkan kita loh dengan pahala yang luar biasa tentang puasa itu. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa ibadah qiyam ya dan ibadah siang. Siang berarti kita jihad, malam pun kita jihad. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Tujuan puasa, ini senang banget kita ya, main sahut-sahutan emang di luar ya. Keren banget ya. Mudah-mudahan Indonesia ini tambah berkah ya. Sana dengan pengajian, sana dengan pengajian, subhanallah. Bukan di antara tujuan dari puasa adalah takwa kan? Benar nggak? Dan ternyata ciri orang yang bertakwa di surat Az-Zariyat ayat 17. Ini menarik. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa itu kata Allah dalam surah Az-Zariyat adalah sedikit tidur di malam hari. Nah, saya mau tanya. Kira-kira kalau antum sedikit tidur di malam hari, itu kira-kira berapa juz antum di malam hari supaya antum sedikit tidurnya? Tidur di malam hari itu berapa jam ya? Tidur jam berapa antum? Malam hari 6 jam ya? Sebutlah tidur jam 9, 10, 11, 12, 1,
1, 2, terus antum bangun jam berapa? Kalau sahur? 3, 4. Oh, 7 jam ya? Oke, 7 jam ya. Nah, 7 jam ini yang normalnya kita 7 jam itu disebut sedikit tidur. Kalau antum tidur berapa jam? 3 jam. Hah? 3 jam ya? Oke ya, 3 jam. Nah, untuk hanya tidur 3 jam itu berarti antum bacaan Qur'annya berapa juz kira-kira? Berapa? 3 juz. Nah, itu bagi orang yang baca Qur'annya mungkin belum terlalu kayak Al-Fatihah ya. Benar ya? Tapi kalau orang baca Qur'annya seperti Al-Fatihah, kira-kira berapa juz? Saya hitung ya. Saya alhamdulillah ini tahadus bin 5, semoga antum juga demikian ya. Saya tiap malam i'tikaf. Dan saya paling minimal itu di i'tikaf saya 4 juz. Itu paling minimal. Artinya bisa 5 juz. Ya, artinya paling sedikit itu 4 juz setiap malam. Karena bacaannya sudah seperti baca Al-Fatihah gitu. Setengah hafal gitu. 4 juz. Nah, pertanyaannya berarti kalau antum sholat malam 1 rakaatnya sendiri nih ya, maksudnya bukan yang tarawih. Sendiri, kira-kira berapa 1 rakaat, berapa ayat yang antum baca supaya antum kurang tidur? Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata orang-orang yang Allah sebut hamba yang kucintai, hamba yang kusayangi, hambaku yang bertakwa di surah Az-Zariyat itu adalah yang tidurnya sedikit. Sama kita sih, kita sedikit juga sih, sedikit-sedikit tidur gitu. Iya kan? Kadang-kadang ke masjid itu cuma pindah tempat tidur doang gitu. Semalam waktu saya i'tikaf lagi baca Quran pegang begini ya, tiba-tiba ada yang matiin lampu. Kan gak kelihatan saya bacanya kan. Akhirnya saya tutup, saya baca yang saya hafal. Setelah itu saya tanya, tadi siapa sih yang matiin lampu? Saya bilang, kita di masjid ini buat sholat, bukan buat tidur. Saya bilang, jadi kalau mau tidur di masjid itu memang ketiduran saja gitu, nggak usah dikondisikan remuk-remuk gitu, dikondisikan gelap supaya tidur. Enggak, kalau kita sedang i'tikaf itu tidur itu bukan dikondisikan, ya memang karena lelah saja. Orang kalau lelah nggak butuh dikondisikan tidur, benar ya? Makanya kasur yang paling empuk itu adalah kasurnya orang capek. Maka antum bersyukur juga tuh kerja itu. Pas pulang udah capek, benar ya? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ayat 18-nya menarik. Mereka sedikit tidur, lalu ayat 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah mereka tahajud, lalu menjelang waktu sahur, mereka beristighfar. Maksudnya apa ini? Mereka meskipun udah kurang tidur, ya, karena tahajudnya panjang dan lama, mereka merasakan bahwa ibadah mereka itu bukan ibadah yang sempurna. Mereka beristighfar. Habis tahajud mereka beristighfar. Kenapa? Merasa tahajud mereka bukan tahajud yang sempurna. Keren banget. Nah, ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah cintai, yang Allah sayang. Salafus saleh, salah seorang salafus saleh, pada waktu dia bangun salat malam, lalu datang waktu sahur, dia berkata demikian, inna mithli yastahyi ayyas alakal jannah. Ya Allah, orang sepertiku ini malu meminta surga, maka aku meminta kepadamu rahmatmu agar engkau menyelamatkanku dari neraka. Saya belum lama dengar ceramah begini. Sebenarnya kita itu tidak usah minta surga gitu. Kenapa? Umat Muhammad itu Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dijamin masuk surga nggak? Pasti nggak? Jadi antum nggak usah minta surga karena pasti dijamin masuk surga. Tapi kita itu minta selamat dari neraka. Kenapa? Karena yang masuk surga ada yang langsung, ada yang lewat neraka dulu masalahnya. Nah, surga pasti buat kita karena siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, maka kita itu perlu meminta selamat dari neraka itu. Itu yang kita minta. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Hamba Allah yang Allah cintai adalah orang yang begadang karena Tuhan mereka dalam keadaan sujud dan dalam keadaan berdiri. Seorang sufi bernama Imam Al-Junaid, ketika beliau sudah meninggal dunia, muridnya bermimpi bertemu dengannya di dalam tidur, bermimpi. Lalu muridnya ini bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Syekh? Lihat apa kata Syekh ini. Zahabat al-isyarat, semua isyarat telah tiada. Wa tahat al-ibarat, ungkapan-ungkapan kata-kata yang baik pun telah tiada. Wa dha'at al-ulum, ilmu pun telah hilang. Wa faniyat ar-rusum, bentuk-bentuk pun telah sirna. Walam yanfa'una illa rukai'at kunna nakumu biha fi jawfil lail. Dia bilang tak ada yang memberikan manfaat kecuali beberapa rakaat yang kita lakukan di penghujung malam. Subhanallah. Jadi ini seorang saya saja merasakan semuanya sia-sia gitu. Semuanya hilang lenyap. Ilmu pun tidak ada gunanya dia bilang, kecuali rakaat-rakaat yang kita lakukan di penghujung malam. Luar biasa. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah di sini. Oke. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, siangnya puasa, malamnya qiyam. Tapi kalau orang-orang yang tidak dicintai Allah, siangnya makan dan minum, malamnya tidur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tahu ada riwayat yang diceritakan oleh Bunda Aisyah bahwa Nabi ketika salat malam, ini di luar Ramadan ya. Antum bisa bayangkan kalau di Ramadan beliau yaqumu minal laili hatta tatabattalu qadamah. Nabi salat malam sampai pecah-pecah dan bengkak kakinya. Jadi kalau antum mau punya bengkak, mau punya pecah-pecah yang terbaik, bengkaklah karena salat malam. Karena itu sebaik-baik bengkak. Karena kita kan banyak bengkaknya. Bengkak karena apa? Asam urat. Apa lagi? Apa? Keseleo. Jadi makanya saya bicara ini karena ada hadis yang antum pasti pernah dengar. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada minyak kasturi. Artinya apa? Ada bau mulut yang mulia, sebagaimana ada bengkak yang mulia. Berarti ada kerokan yang mulia. Ada ngantuk yang mulia. Apa itu? Ketika segalanya yang tadi saya sebutkan itu diakibatkan karena kita habis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu Bunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Lima tasna hadza? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Mengapa engkau melakukan ini ya Rasulullah sampai bengkak dan pecah-pecah? Telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti orang disebut bersyukur kapan? Hah? Halo? Kapan? Kan Nabi pecah-pecah tadi bengkak. Kenapa ya Rasulullah? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti apa? Berarti orang yang bersyukur itu sholatnya lama, sholatnya sampai dia pegel-pegel, sholatnya sampai dia mau miring-miring begini. Itu kalau kita lagi begadang 10 hari terakhir, sholat subuh itu kayak mau jatuh. Sampai kita doa, ya Allah tolong ini mau jatuh nih. Tapi itu jatuh yang terbaik. Itu miring yang terbaik. Pusing yang terbaik, masuk angin yang terbaik. Kapan lagi? Itu kalau orang-orang Palestina itu mengorbankan darah mereka loh untuk membela Allah. Kita apa yang dikorbankan 10 malam hari terakhir kita sia-siakan?
Kita nggak punya peluang kayak mereka sehebat itu. Kita dikasih peluang yang safety, yang lembut seperti ini nggak dimanfaatkan. Nah, jemaah sekalian yang diberikan Allah, kata Nabi, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Nabi melihat sholat itu sebagai pengungkapan rasa syukur. Kalau kita sholat dengan kesabaran, bukan dengan kesyukuran, benar nggak? Antum sholat dengan kesyukuran atau kesabaran? Halo? Kalau sholat dengan kesabaran itu apa? Antum sholat kesel atau imamnya lama banget, nggak punya hati apa nih imam ini? Gue kapok sholat di sini lagi. Antum dalam hati ngomong begitu tapi tetap sholat, itu antum sabar namanya. Di hati doang, nggak diceplosin. Tapi kalau antum sholat itu nikmat sekali nih imamnya Allah. Kalau bisa tambah lagi dalam hati dia baca apa lagi nih, mudah-mudahan sholat witirnya bacaannya sabis taufikan Allah ya. Subhanallah. Kadang-kadang mudah-mudahan bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Subhanallah. Dan orang kalau mensyukuri, menikmati, Nabi itu sholat itu dijadikan sebagai rasa syukur. Levelnya luar biasa. Dan kita tidak akan pernah bisa sholat panjang kalau kita tidak melihat sholat itu sebagai ungkapan rasa syukur. Aduh, waktu sudah habis teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar ya, saya akan cerita satu lagi untuk menutup. Ada ya, saya hafal ceritanya. Nah, ini dia. Seorang yang bernama Hasan bin Soleh sebagai penutup. Dia punya budak yang rajin sholat malam. Lalu oleh Hasan bin Soleh ini dijual. Jadi kalau zaman salafus soleh dulu, budaknya aja tuh qiyamul lail gitu. Budaknya aja qiyamul lail. Lalu ketika dijual sama orang lain, karena udah biasa bangun malam, dia bilang begini tuh kepada majikan barunya, as-shalah, as-shalah. Lalu majikannya dan keluarganya bangun. Emang udah subuh nih gitu ya. Emang udah subuh, emang udah azan gitu. Lalu budaknya ini berkata, wa ma tusalluna ilal fajr? Emang kalian enggak sholat kecuali sholat subuh di malam hari ini? Dia bilang, Pak, bala, iya kami enggak sholat kecuali yang wajib-wajib saya. Lalu dia apa? Lalu dia kembali ke majikan yang pertama, minta lagi dia, tolong aku dibeli lagi, karena engkau telah menjual aku kepada satu kaum yang mereka tidak pernah mengambil bagian dari sholat malam. Demi Allah, kembalikan lagi aku kepadamu, belilah aku lagi agar aku sholat malam. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini menjadi waktu yang betul-betul membuat kita jatuh cinta kepada sholat malam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada tanya jawab karena waktu antum memang sudah habis ya untuk kegiatan berikutnya.